Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rainer Hamam dari jurusan Sistem Informasi Paralel C dengan 3 digit NPM terakhir 128. Nah, di sini saya akan mendemo dan mempresentasikan program yang berjudul Reservasi Lab Komputer untuk Final Project EAS Bahasa Pemrograman 2. Nah, pertama-tama di sini terdapat file node.java. Adalah kelas dasar yang digunakan oleh queue dan stack untuk menyimpan data. Di sini terdapat node yang bisa menyimpan data apapun, contohnya data reservasi, dan referensi next yang menunjuk ke node berikutnya yang memungkinkan kita untuk merangkai kotak-kotak menjadi sebuah antrian atau tumpukan. Oke, selanjutnya ada file custom queue.java. Nah, di sini ada node front sebagai bagian depan antrian, node rear sebagai belakang antrian, dan in size sebagai ukuran antrian. Di custom queue.java ini memiliki beberapa metode, seperti metode enqueue untuk menambahkan elemen ke belakang antrian, metode queue untuk menghapus atau mengembalikan elemen dari depan antrian, metode pick untuk mengembalikan elemen dari depan antrian tanpa harus menghapusnya, dan metode isEmpty untuk mengecek apakah antrian itu kosong atau tidak. Selanjutnya file custom stack.java. Di file ini terdapat top dalam bagian atas tumpukan dan in size sebagai ukuran tumpukan. Metode ini juga memiliki beberapa metode, seperti metode push untuk menambahkan elemen ke atas tumpukan, metode pop untuk menghapus dan mengembalikan elemen dari atas tumpukan, metode pick untuk melihat data elemen dari atas tumpukan tanpa harus menghapusnya, dan metode isEmpty untuk mengecek apakah tumpukan itu kosong atau tidak. Nah, untuk queue sendiri memiliki prinsip FIFO, yaitu first in, first out. Yang pertama kali masuk adalah yang pertama kali keluar, sedangkan stack memiliki prinsip LIFO, last in, first out. Yang terakhir kali masuk adalah yang pertama kali keluar. Oke, selanjutnya adalah file main.java. File ini berfungsi sebagai titik awal aplikasi atau tempat queue dan stack diinisiasikan dan diisi. Metode ini memiliki pending reservation queue dan input stack sebagai public static agar dapat diakses dari bagian manapun di aplikasi. Dan ketika aplikasi berjalan, metode ini file ini akan menjalankan fungsi load pending reservation to queue untuk mengambil seluruh data yang belum diproses dari database dan mengirimkan ke pending reservation queue menggunakan metode enqueue. Selanjutnya adalah menu user.java, tempat dari user untuk membuat reservasi dan menggunakan fitur undo atau stack. Selanjutnya ada menu admin.java, tempat untuk admin memproses segala reservasi yang ada di antrian atau queue. Oke, selanjutnya kita akan langsung demo programnya. Oke, kita langsung saja login. Sebenarnya di menu awal ini bisa register dan login, tapi untuk mempersingkat waktu kita langsung login. Pertama-tama kita login sebagai user. Nah, setelah masuk, di menu user ini terdapat 3 submenu, yaitu pesan lab, melihat log aktivitas reservasi, dan undo reservasi terakhir yang menggunakan fitur stack tadi. Oke, pertama kita langsung pesan lab. Nah, kita contohkan pesan lab yang pertama, lalu masukkan daftar mata kuliah yang dipilih. Itu contohnya pemrograman orientasi objek, lalu masukkan tahun reservasi, masukkan bulan reservasi, masukkan tanggal, lalu keluar daftar sesi yang tersedia. Ini saya coba contohkan pilih sesi pertama, dan untuk keterangan sebenarnya bebas, tapi coba kita contohkan di sini. Boom. Nah, muncul keterangan reservasi berhasil diajukan menunggu persetujuan dari admin. Oke, kita coba contohkan lagi pesan lab yang kedua. Di sini
contohkan pilih lab yang kedua, fakultas data, kebutuhan data, dengan residu. Nah, setelah itu kita coba lihat untuk submenu yang kedua. Submenu yang kedua adalah log aktivitas reservasi. Ini muncul log aktivitas reservasi yang pernah kita lakukan sebagai user Rainer di sini tadi. Ini adalah reservasi terakhir kita memesan lab komputer 2. Seharusnya kalau kita pilih submenu yang ketiga, yaitu untuk reservasi terakhir, maka transaksi terakhir reservasi lab komputer 2 akan dihapus atau hilang sebagai prinsip LIFO as in first out. Konfirmasi, reservasi berhasil dibatalkan dan dihapus dari database. Kita cek lagi. Nah, reservasi lab yang kedua atau dengan ID 7 tadi sudah hilang. Oke, sekarang kita langsung ke menu admin. Pertama login sebagai admin. Nah, di fitur admin sendiri ini memiliki 6 submenu. Pertama adalah kelola admin dan user, kelola lab, kelola jadwal, persetujuan reservasi, dan log aktivitas reservasi. Pertama saya akan tunjukkan menu yang pertama, yaitu kelola admin dan user. Di sini dapat melakukan penambahan user, lalu lihat semua user, edit user, dan hapus user. Tapi untuk mempersingkat waktu, kita tunjukkan submenu yang kedua, yaitu kelola lab. Di sini dapat tambah lab, lihat lab, perbarui lab, hapus lab. Pokoknya fitur-fitur CRUD lah, create rate, dan lab. Selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, kelola jadwal, dapat menambahkan sesi, lihat semua sesi, hapus sesi. Oke, dan fitur utama di admin ini adalah yang nomor 4 ini, yaitu persetujuan reservasi untuk menerapkan queue-nya tadi ya. Nah, di sini terdapat reservasi terakhir tadi, dan kita bisa menyetujui, tolak, dan lewati atau kembali ke menu admin. Nah, setelah kita memesan reservasi di user, kita masuk antrian ke admin, dan di admin ini kita bisa setujui atau menolak pesanan dari user tadi. Kita setujui, dan setujui. Nah, reservasi ID 3 versi disetujui. Selanjutnya reservasi keempat akan bergeser ke pesanan-pesanan atau reservasi yang lain. Oke, selanjutnya kita kembali ke menu admin. Kita bisa melihat seluruh log aktivitas reservasi. Ada yang sudah disetujui dan ada juga yang masih pending. Oke, mungkin cukup sekian demo program dan presentasi program EAS dari saya, menuju tugas komputer. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.